Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di BSMed Channel. Pada video kali ini kita melanjutkan ya pembahasan kita terkait dengan kombinatorik ya, salah satu materi di kelas 12, di mana sebelumnya kita membahas permutasi. Nah, sekarang kita akan membahas kombinasi. Nah, apa sih itu kombinasi? Jadi kombinasi adalah susunan dari suatu objek tertentu yang tidak memperhatikan urutan. Ya, jadi kombinasi ini kebalikan dari permutasi kemarin ya. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan, nah untuk kombinasi tidak memperhatikan urutan ya. Bedanya di mana? Kalau permutasi itu memperhatikan urutan, jika yang mau dipilih, yang mau disusun itu dijelaskan secara detail ya. Seperti misalnya mau dipilih pengurus, berarti di situ pasti disebutkan ketua, sekretaris dan bendahara ya. Nah, jika ada disebutkan seperti itu, maka menggunakan permutasi. Nah, untuk kombinasi itu tidak dijelaskan secara detail. Biasanya hanya langsung mau diambil 3 gitu ya, mau disusun 3 dan lain sebagainya. Maka itu menggunakan kombinasi. Jelas ya? Nah, sehingga penyusunan R unsur dari N unsur yang berbeda, di mana R kurang dari sama dengan N ya, artinya mau disusun itu selalu kurang dari jumlahnya ya yang tersedia, maka dapat dinotasikan dengan rumus ya, N kombinasi R. Jadi kombinasi itu rumusnya C. Kalau permutasi kemarin pakai P gitu ya. Bisa ditulis seperti ini, ada juga yang menulis seperti ini, dan ada juga yang bentuknya seperti ini ya. Jadi bebas saja ya, tergantung biasa referensi menggunakan rumus yang mana ya. Cuma yang lebih umum yaitu bentuk yang pertama ya, sama dengan rumus permutasi kemarin. Nah, rumusnya yaitu N kombinasi R. Nah, sama dengan, hampir sama juga dengan permutasi, cuma di sini N faktorial dibagi R, ada R faktorial ya, dikali N dikurang R faktorial ya. Kalau permutasi kemarin langsung N faktorial dibagi N dikurang R faktorial gitu ya. Nah, kalau kombinasi ada tambahan R faktorialnya ya di bagian pembaginya. Di mana N-nya sama masih ya, ruang sampel atau banyak unsur secara keseluruhan, dan R itu banyak unsur yang dipilih, yang diambil ya, yang akan ditentukan berapa banyak susunannya. Oke? Nah, contoh soalnya biasanya seperti ini. Nah, dari sebuah kantong yang berisi 7 kelereng merah dan 5 kelereng putih, dari kantong itu akan diambil 3 kelereng sekaligus. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka jelas ini menggunakan kombinasi ya. Nah, nanti akan kita bahas soal terkait bagaimana cara membedakan penggunaan permutasi dan kombinasi gitu ya. Nah, banyak cara pengambilan agar terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih adalah, jadi 3 kelereng yang dimaksud di sini yaitu 2 diantaranya merah, 1 diantaranya putih. Nah, soal seperti inilah yang biasa muncul untuk kita gunakan rumus kombinasi, gitu ya. Nah, seperti apa? Kita perhatikan dulu. Di sini yang mau diambil ternyata didetailkan ya untuk pembagiannya ya, 3 tapi 2 diantaranya harus merah dan satunya harus putih, sehingga kita analisis satu-satu. Nah, untuk kelereng merah, karena di soal dijelaskan bahwa kelereng merahnya ada 7 tuh, sehingga jika kita akan mengambil 2 kelereng merah dari 7 yang tersedia, maka bisa kita menggunakan rumus yang ada langsung ya. Berarti 2-nya ini sebagai R-nya, 7-nya sebagai N-nya, maka ini bisa ditulis dalam rumus 7 kombinasi 2 ya. Oke. Kemudian 1 kelereng putih ya. Berapakah banyak cara mengambil 1 kelereng putih dari 5 kelereng putih yang tersedia? Maka bisa kita tuliskan juga rumusnya menjadi 5 kombinasi 1 ya. Berarti 1 yang mau diambil dari 5 yang tersedia. Nah, gunanya apa kita analisis ini? Sehingga kita bisa menjawab, menentukan banyak cara pengambilan yang diminta di soal ya, yaitu 3 sekaligus dengan perincian 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih. Sehingga kita bisa simpulkan banyak cara pengambilan agar terambil 2 kelereng merah dan 1 kelereng putih. Nah, untuk kelereng merah tadi rumusnya sudah ada nih, yaitu 7 kombinasi 2. Karena di sini menggunakan kata dan, maka kita pakai perkalian ya. Jadi dalam kombinatorik penggunaan kata dan serta atau itu beda. Kalau dan itu maka kali, kalau atau menggunakan tambah ya. Nah, nanti akan kita dapatkan soal bagaimana membedakan penggunaan kata dan serta atau ya. Karena di sini pakai dan, maka kita rumus perkalian, pakai rumus perkalian ya.
dan 1 kelereng putih. Berarti dikalikan dengan rumus pengambilan 1 kelereng putih tadi dari 5 yang ada. Nah, dari sinilah kita bisa menentukan banyak cara ya, mengambil 3 kelereng sekaligus dengan pembagian yang ada. Oke? Nah, berarti kita tinggal selesaikan. Karena ini rumusnya kombinasi, kita pakaikan rumusnya, yaitu n faktorial dibagi r faktorial dikali n dikurang r faktorial. Maka ini bisa ditulis 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 dikurang 2 faktorial. Jelas ya? Dikali untuk 5 kombinasi 1, berarti 5 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 5 dikurang 1 faktorial. Gitu ya? Nah, tinggal kita selesaikan. Masih ingat rumus faktorial kemarin? Nah, kita selesaikan dulu. 7 faktorial di atas, simpan. 2 faktorial berarti kan 2 kali 1 gitu ya. Nah, kemudian 7 dikurang 2 faktorial berarti hasilnya 5 faktorial. Gitu ya. Tidak begini dulu, kita jabarkan satu persatu. Begitu juga yang 5 faktorial di atas simpan, 1 faktorial jelas 1 ya. Nah, berarti kita tulis 1 dikali 5 dikurang 1 faktorial, yaitu dikali 4 faktorial. Nah, sampai di sini yang 7 faktorial sebenarnya kalau kita mau jabarkan itu hasilnya 7 dikali 6 kali 5 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, cuma karena di sini pembaginya 5 faktorial, maka 7 faktorial ini cukup kita jabarkan sampai 5 faktorial saja. Ya, 7 dikali 6 kali 5 faktorial. Gunanya apa? Agar pembagi 5 faktorial tadi bisa dihabiskan ya, bisa dibagikan ya. Jadi tidak perlu kita jabarkan hasilnya sampai akhir. Oke, sehingga 2 kali 1 kan hasilnya 2 tuh, dikali 5 faktorial. Nah, 5 faktorial ini disimpan, tidak perlu dijabarkan, sehingga nanti bisa dimatikan dengan 5 faktorial yang ada di atas. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan 5 faktorial dibagi 1 kali 4 faktorial, maka yang 5 faktorial di atas ini kita jabarkan sampai 4 faktorial saja. 5 kali 4 faktorial ya. Karena pembaginya juga ada 4 faktorial. Gitu ya. Sehingga 7 dikali 6 kali 5 faktorial dibagi dengan 2 kali 5 faktorial, 5 faktorialnya sudah habis tuh dibagi. Nah, kemudian tersisa 7 kali 6 bagi 2 ya. Nah, 6 bisa dibagi 2, berarti kita bisa coret sehingga tersisa 3, berarti 7 dikali 3, gitu ya. Nah, kita cepat aja. Nah, yang ini 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial, maka 4 faktorialnya juga bisa kita habiskan. Tersisa 5 faktorial, sehingga tersisa 7 dikali 3 dikali 5, hasilnya 105. Maka inilah banyak cara untuk mengambil ya 3 kelereng sekaligus secara acak, di mana 2 kelerengnya adalah kelereng merah dan satunya kelereng putih, gitu ya. Oke. Nah, untuk pemantapan teman-teman bisa mengerjakan latihan soal yang ada terkait dengan soal kombinasi ya. Nah, silakan bisa dikerjakan. Bolehlah ya jawabannya ditulis di kolom komentar. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat dan bisa dipahami tentunya. Tetap semangat dan selalu berprestasi.